Investor pasar modal yang masih menantikan pengumuman capres-cawapres di tahun politik ini, bagaimana Anda melihat dampaknya kepada aliran dana ke pasar modal? Apakah nantinya ini juga akan serta-merta meningkatkan nilai transaksi yang saat ini masih cenderung sepi? Ya, memang kalau kita bicara tentang tahun politik, kalau kita berkaca kepada yang sebelum-sebelumnya, tahun 2019, tahun 2014, dan juga sebelumnya, itu tidak pernah negatif ya, ISG di saat tahun politiknya. Tapi kan ini kita bicara tahun 2024. Setahun sebelum tahun politik, ini biasanya memang investor makan wait and see, menunggu siapa calon yang akan maju, dan kira-kira program apa yang akan dibawa oleh calon tersebut untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Dan beberapa sektor atau bahkan emiten begitu ya yang dipandang nanti akan diuntungkan dengan program baru yang dibawa oleh calon yang sekiranya diprediksikan akan memenangkan, ini biasanya akan mulai diburu oleh investor. Ya, kita bisa berharap bahwa pada mendekati pengumuman calon ya, ini IHSG dapat bergairah kembali. Oke, lalu bagaimana nanti terhadap aliran dana dan juga nilai transaksinya, Pak Wawan? Oke, kalau aliran dana umumnya akan ada aliran dana masuk karena sekali lagi dengan adanya pemimpin baru biasanya akan ada harapan baru juga dan sektor-sektor yang dipandang akan diuntungkan. Kalau seperti itu ya biasanya sektor-sektor ini akan mendapatkan banyak aliran dana masuk baru ya. Kita Mhm. juga berharap bahwa di Indonesia juga akan ada IPO-IPO lagi. Ini juga dapat memicu dana asing untuk masuk lagi ke Indonesia. Oke, kalau secara historis sektor-sektor apa saja sih Pak yang ketiban durian runtuh dengan adanya gelaran eh, pesta politik di tahun depan? Ya, kalau kita bicara sektor terkait langsung dengan politik, ya umumnya ketika masuk tahun politik itu consumer good ya. Di tahun ini pun itu consumer good atau barang-barang konsumen primer itu sudah menunjukkan kinerja positif. Ini terpicu juga oleh karena masa kampanye. Ini biasanya aliran cash flow akan cepat dan ini umum digunakan untuk melakukan belanja konsumsi. Tetapi kalau bicara spesifik program ya ini bisa berbeda-beda. Contoh ketika Pak Jokowi pertama kali naik di tahun 2014 itu sektor konstruksi ya waktu itu karena Pak Jokowi membawa program pembangunan infrastruktur. Tapi di tahun 2019 sudah berubah. Waktu itu tetap sektor consumer good dan sektor keuangan justru yang naik. Jadi ya untuk tahun ini dan tahun depan yang bisa biasanya lebih pasti akan diuntungkan ya sektor consumer goods. Oke, untuk spesifikasinya biasanya emiten-emiten consumer goods seperti apa sih yang biasanya akan diburu oleh investor? Ya, consumer goods sendiri ini sebetulnya punya beberapa karakteristik yang unik ya di pasar modal Indonesia. Biasanya sih mereka ini valuasi memang mahal-mahal karena secara cash flow-nya cukup baik begitu. Jadi saham-saham capital big cap pada consumer goods seperti Unilever, Indofood, lalu ya agak-agak kesehatan seperti Kalbe begitu itu biasanya akan diburu oleh investor di tahun-tahun pemilu. Ini bisa dilirik juga oleh investor kalau terjadi koreksi pada saat ini ya kesempatan baik untuk masuk. Oke, secara historis apakah emiten-emiten consumer ini, khususnya tadi yang Anda katakan big caps ini secara historis juga mengalami peningkatan signifikan baik jelang tahun politik maupun di saat tahun politik? Iya, kalau kita bicara peningkatan signifikan, ini umumnya lebih dipicu oleh kinerja fundamental daripada emiten itu sendiri ya. Mhm. Dan memang untuk consumer goods sendiri saat ini dan tahun depan juga secara fundamental, prospek bisnis dan likuiditas umumnya tidak ada masalah. Consumer goods sendiri selain tadi consumer primer juga kalau di tahun ini spesifik karena ada pembukaan pasca pandemi, ini beberapa emiten retail ini juga mengalami apresiasi yang sangat tinggi seperti misalnya MAPI, Mitra Adi Perkasa, lalu juga saham S Hardware ini mereka mengalami apresiasi kinerja karena memang pendapatannya juga naik signifikan pasca pandemi. Ini juga bisa dilirik terkait juga oleh faktor tahun politik tadi. Oke, apakah momen tahun politik ini akan menjadi momentum bagi emiten-emiten consumer untuk mendorong peningkatan margin, Pak Wawan? Untuk peningkatan penjualan saya yakin akan berkorelasi positif ya antara tahun pemilu dengan emiten-emiten dari consumer good. Tapi kalau margin ya ini sekali lagi akan terpengaruh dengan berbagai hal. Salah satunya harga bahan baku yang memang sempat naik terutama di tahun lalu terkait perang Rusia Ukraina. Tapi kabar baiknya ya harga-harga bahan baku terutama untuk
produksi ini sudah mulai agak ada penurunan. Jadi marginnya dari consumer goods sendiri dipandang memang akan lebih baik di tahun 2023 ini dibanding tahun lalu. Tapi sekali lagi dari sisi penjualan harapannya memang kalaupun margin tidak naik ya, tapi kalau dari penjualan naik, tetap nanti net income-nya diharapkan ada peningkatan yang positif. Oke, apakah Anda melihat emiten-emiten consumer goods ini masih memiliki kinerja keuangan secara fundamental dan yang baik dan juga valuasi yang masih murah? Kalau dari sisi fundamental, saya cukup positif dengan para emiten terutama yang big cap ya yang ada di Indonesia. Tapi kalau dari sisi valuasi sekali lagi secara historis pun jarang ya saham-saham consumer good itu murah karena ini secara fundamental dipandang baik, mereka bisa going concern, mereka kalaupun ada kenaikan cost itu dapat dengan cepat di-pass through kepada konsumennya dengan kenaikan harga atau pengurangan quantity gitu. Jadi kalau dari sisi valuasi memang cenderung tidak murah, tetapi karena prospeknya baik ya sekali lagi kalau kita bicara tentang saham kan sepanjang secara kinerja itu meningkat, ya harusnya dari sisi harga juga bisa diharapkan naik juga. Jadi Mhm. valuasi bisa dilihat, tetapi prospek lebih penting menurut saya. Oke, jadi meskipun valuasinya sudah cenderung mahal, tapi dari segi fundamental dan juga prospek, ini masih cukup bagus ya Pak Wawan. Tapi selain sektor consumer, ini sektor-sektor apa saja sih yang biasanya juga ketiban durian runtuh berkat adanya gelaran tahun politik Pak Wawan? Ya, umumnya sektor transportasi dan logistik ya, ini Mhm. juga tahun ini juga menjadi primadona. Mereka year to date sudah naik sekitar 14%. Kalau dari sisi consumer tadi sudah, dari sisi uh, sektor keuangan sih, karena bagaimanapun juga di IASG itu 40%-nya adalah sektor keuangan. Dan kalau kita lihat kinerja perbankan, seiring dengan peningkatan perekonomian di Indonesia, peningkatan aktivitas juga, mereka juga mencatatkan pendapatan earning yang cukup signifikan. Jadi di luar politiknya pun saya rasa sektor keuangan juga tetap bisa menjadi pilihan utama investor. Oke, selain sektor consumer good, logistik, transportasi, dan juga keuangan, sektor telekomunikasi ini juga dinilai bisa menjadi sektor yang prospektif di tahun politik. Bagaimana pandangan Anda, Pak Wawan? Ya, sektor telekomunikasi memang selalu menarik karena pertumbuhan pengguna internet terutama di Indonesia itu cenderung tinggi dan kita bisa berharap pada pendapatan dari telekomunikasi juga meningkat seiring dengan umumnya sih memang kalau pada tahun politik masyarakat akan jauh lebih banyak menggunakan data begitu ya untuk sharing-sharing, untuk telepon, untuk komunikasi. Jadi kita bisa berharap bahwa sektor telekomunikasi juga akan diuntungkan. Tetapi kalau dari sektor telekomunikasi sendiri, ini umumnya sektor yang padat modal, jadi secara uh, rasio hutang umumnya itu tinggi juga karena memang membutuhkan permodalan yang kuat sekali. Jadi dari sisi fundamental, meskipun prospeknya sangat baik untuk telekomunikasi, tapi dari sisi fundamental beberapa itu hutangnya cukup besar. Ini yang Mhm. mungkin menjadi uh, concern juga dari para investor. Oke, itu harus dipertimbangkan terkait dengan kondisi fundamentalnya, Pak Wawan. Tapi dari segi valuasi, apakah juga sudah cukup mahal seperti dengan emiten-emiten di consumer goods? Ya, karena dari sisi prospek memang dipandang baik ya, beberapa emiten memang cenderung mahal, terutama kalau dipandang bahwa ini bisnisnya akan sustain. Biasanya emiten-emiten tower terutama itu valuasinya akan mahal. Tapi kalau emiten-emiten dari sisi uh, provider ini relatif tidak mahal sih, tetapi secara fundamental tidak sebaik yang tower-tower. Kan kalau tower kan itu sudah biasanya bisnisnya long term semua. Sementara kalau yang provider ini lebih lebih bisa naik turun. Tapi ya beberapa aksi korporasi itu juga bisa mendukung untuk sektor telekomunikasi. Jadi kalau telekomunikasi ya yang saya suggest ya Telkom sih itu yang paling paling fundamental paling baik juga ya. Tapi kalau untuk yang bisa long term yaitu sektor-sektor tower tadi juga cukup menarik di telekomunikasi. Oke, kalau di hajatan politik yang lalu, sektor infrastruktur ini menjadi sektor yang menjadi salah satu yang cukup prospektif. Lalu bagaimana dengan tahun depan, Pak Wawan? Apakah Anda melihatnya ini masih cukup prospektif dan cukup menarik untuk dikoleksi dari saat ini?
Untuk sektor telekomunikasi selalu menarik untuk dipegang long term ya. Memang betul dari beberapa provider tadi long term-nya beberapa kurang baik begitu. Tapi kalau Telkom sih sangat-sangat baik, tetap bisa tumbuh. Oke, Untuk tower justru saya sarankan itu harus harus jangka panjang karena mereka oke. sektor yang sangat-sangat padat modal. Kalau infrastruktur, Pak Wawan? Untuk infrastruktur sendiri, kita bicara di Indonesia saat ini kalau terkait konstruksi memang kurang, tetapi kalau pembangunan infrastrukturnya telekomunikasi ini masih sangat baik ya. Dan juga jalan tol ini masih cash flow-nya masih bisa diharapkan. Tapi kalau yang konstruksi memang saat ini membutuhkan banyak tambahan modal untuk mereka dapat menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ditargetkan.